Hello guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Jadi hari ini masih dalam rangka seri video heat exchanging equipment ya. Jadi kita bakal bahas equipment yang dipakai untuk memanaskan, buat mendinginkan, buat mendidihkan, buat apalagi menguapkan gitu ya. Pokoknya ya ada perubahan suhu, ada perubahan fasa gitu-gitu ya. Jadi kemarin di 2 video terakhir aku udah jelasin tentang heat exchanger secara simple ya, yang pakai filter cooler model doang ataupun yang beneran pakai model heat exchanger. Nah sekarang aku bakal lanjut ke model heat exchanger lain. Nah ini kita pakai namanya air cooler. Jadi intinya ya ada aliran yang kita dinginin pakai udara gitu ya. Kenapa sih perlu pakai udara? Karena kalau dibandingin sama air, udara itu relatif lebih murah ya, karena kan langsung ditangkap dari lingkungan gitu ya, tinggal kasih udara bertekanan gitu ya, itu bisa jadi salah satu utilitas pendingin gitu ya. Nggak perlu banyak treatment juga gitu kan, udara ini tinggal kasih strainer atau apapun gitu ya, nggak harus sampai ada cooling tower atau apapun. Jadi bisa dibilang secara harga ini lebih murah gitu ya. Dan tapi walaupun murah, apa sih kelemahan dari udara? Ya pastinya karena udara itu kita biasanya nggak kita dinginin atau nggak kita apa-apain ya, biasa udara ya segitu kan, temperaturnya tuh 30-an gitu. Beda kalau kita pakai cooling water, kemarin kan temperaturnya 20 sampai 25. Nah, jadi kita nggak bisa ngedinginin yang sampai terlalu dingin. Tapi oke, kalau masih misal kayak di 50-60 derajat gitu ya, itu masih bisa didinginin sama udara. Oke, jadi segitu aja pengantar dari aku. Yuk kita langsung baca ke case-nya. Oke, jadi ini dia kasus buat hari ini ya. Kita ada metanol 70%, sisanya air gitu ya. Ini kan larutan. Nah, laju sekian, didinginin dari kondisi sekian, hingga mencapai temperatur sekian. Nah, dilakukan pada model air cooler ya, karena memang episode ini aku mau ajarin tentang air cooler. Hilang tekannya 20 kPa, ini mungkin kita anggap dia di proses streamnya ya, di aliran prosesnya. Dan nanti kita akan mencoba melakukan auto sizing dengan menggunakan EDR ya, atau Exchanger Detail Rating. Oke, jadi segitu aja singkat ya untuk kasus Simulco ke-24. Kita langsung ke simulasi proses. Ya, aku sekarang udah ada di Aspen HYSYS ya. Aku bakal masih pakai HYSYS. Nah, di sini kita masukin berarti metanol sama air ya. Oke, package ini interaksi dua ini ya, dua larutan kita bisa pakai NRTL gitu, non random to liquid. Oke, ya kita pakai vapor model ideal ya, karena sebenarnya ini kita nggak bakal pakai vapor ya, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah di vapor modelnya. Kita kan di kondisi ini seharusnya nanti kita cek ya, seharusnya ini dalam kondisi liquid gitu ya. Nah, kita cek nanti bener gak ya dalam kondisi liquid. Jadi nggak masalah pakai ideal ya, karena ini kita mainnya liquid di sini. Oke, nah kita lihat dulu nih air cooler kayak gimana. Nah ya, kayak gini. Itu bisa ditemuin di heat transfer ya di sini. Kita masukin. Oke. Nah, dari segi model air cooler ini, kita agak beda dengan heat exchanger biasa ya. Kalau misalkan kita pakai heat exchanger biasa, kita butuh 4 input ya. 1, 2, 3, 4. Sisi tube, sisi shell. Tapi, walaupun di sini sistemnya juga masih menggunakan utilitas pendingin ya. Nah, tapi kita di sini tidak menambah aliran untuk utilitas udara. Jadi yang kita lakukan hanyalah melakukan model terhadap utilitas stream utama gitu ya, proses streamnya. Nah, cukup seperti ini. Kita mungkin di sini kita kasih nama feed stream gitu ya, yang sederhana saja. Sini prod stream. Oke. Kita masukkan di sini 70% mol ya. 0,7, 0,3. Oke, 10 bar 100 derajat. 10 bar 100 derajat 50. Ini udah ya, 1000 kg per jam. Oke, bisa kita lihat ya di sini vapor phase fraction-nya itu 0. 1 itu liquid phase. Nah, jadi artinya kita cuma beroperasi di sekitar ya rejim cairan gitu. Dan karena kita ini ngedinginin di pressure yang kurang lebih konstan, jadi nggak ada masalah ya dengan vapor model. Oke. Nih, kita bisa show table kalau mau ya. Kita mungkin cuma butuh ini aja. Nah, selanjutnya kita ke sini. Oke.
Jadi kira-kira seperti ini tampilannya untuk air cooler. Kita diminta untuk naruh proses stream 1, kemudian di inlet dan outlet 1 ya. Fluid package kita cuma punya 1 tadi, NRTL. Kita langsung ke parameter. Nah, sekarang kita bisa taruh UA gitu ya. Tapi UA ini cukup sulit ya, karena biasa best practice untuk kita masukin nilai UA ini, kecuali memang sudah ada existing exchanger yang kita bisa itu ya, kalkulasi UA-nya berapa. Tapi kalau kita mungkin dalam tahap desain, itu biasanya setahu saya ini nih ditebak gitu ya, ada angkanya. Tapi di sini aku bakal pakai air intake dan air outlet temperature buat yang dispesifikasiin. Nah, pertama di pressure drop yang mudah dulu, kita bakal masukin dia 20 kPa ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita butuh data air intake. Nah, sebenarnya di sini udah ditaruh ya, pressure 1,013 atau dengan kata lain 1 atm, karena cukup umum kita supply udara di 1 atm. Kenapa? Karena murah ya, istilahnya nggak perlu kita kasih kompresor, udah natural, udara natural gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya proyek di Indonesia, temperatur udara tuh nggak 25 derajat Celcius gitu ya, terutama kalau tinggal di Jakarta, Surabaya, pokoknya di tempat-tempat panas. Nah, ini harus hati-hati di temperatur, jangan sampai kita langsung masukin 25 gitu ya. Kita harus masukin sesuai sama daerah masing-masing. Misalkan di sini aku masukin 37 gitu ya, 37 derajat Celcius gitu. Nah, jadi jangan langsung masukin 25 gitu ya, karena 25 itu mungkin ya di negara orang-orang yang di Eropa gitu ya misalkan. Jadi ini disesuaikan dengan udara masing-masing. Nah, ini bisa dicek di internet ya, dari data-data meteorologi. Kemudian di temperatur outlet, nah kita kosongin dulu. Kita coba spesifikan kita targetnya ke mana gitu ya. Targetnya itu kita ke 50 derajat di proses stream. Oke. Nah, dengan kita melakukan spesifikasi terhadap ini, nanti dia bakal mengkalkulasi temperatur outletnya itu berapa ya. Jadi dia naiknya nggak jauh, cuma 0,47. Tapi dia butuh banyak sih biasanya. Butuh banyak udara. Nanti aku kasih lihat gimana cara kita tahu udaranya ada berapa banyak. Oke, jadi kayak gitu untuk simulasi yang simple ya. Kita bisa lihat cukup mudah, sederhana. Cuma ada 2 aliran, feed stream, product stream. Di sini ada 0,2 bar pressure drop, temperaturnya turun 50 derajat ya, jadi 50 derajat Celcius. Kemudian kalau kita cek di performance, di worksheet, ini kita cuma ada 2 stream ya, jadi aliran udara itu nggak kita masukkan, dan kita di komponen list itu juga nggak masukin udara ya, nggak perlu kita masukin air, karena udah otomatis sama si HISIS. Oke, jadi kita udah selesai tugas pertama. Di sini kita juga bisa dapat data TLMTD, data UA. Nah, ini ya, kita dapat data UA-nya dari perhitungan ya. Oke, selanjutnya step yang aku mau kasih tunjuk adalah lakukan auto sizing dengan EDR. Nah, ini auto sizing ini mudah ya, karena kita kan auto istilahnya. Kita akan menyerahkan pada mesin, dia menentukan desain yang paling sesuai. Nah, caranya kita tinggal klik ke size air cooler. Kita taruh di auto size ya. Nah, sizing to create rigorous exchanger. Kalau bisa lihat di sini air cooler modelnya masih pakai simple design. Nanti kalau kita klik ini, nanti dia bakal ke convert ke model rigorous atau model yang lebih kompleks. Kita coba klik ya, convert. Nah, di sini HISIS bakal memunculkan tanda bahwa dia sedang melakukan evaluasi desain ya. Ini biasa memakan waktu yang cukup lama, karena dia akan mencari desain terbaik gitu ya. Jadi kita akan menunggu sampai dia mencari desain terbaik. Nah, ini bisa dicek ya, ini bisa menggunakan EDR ya. Jadi di couple HISIS dan EDR, karena EDR ini ada software tersendiri. Oke, kita akan tunggu sebentar. Bisa dilihat ya, sampai 100 desain. Ini sangat banyak yang dievaluasi. Kita masih menunggu dia sampai berapa desain yang akan dievaluasi. Oke. Nah, setelah itu akan muncul EDR rigorous calculation will set the outlet stream condition. Do you wish to override existing? Yes. Jadi karena kita mau melakukan override ya. Kalau misalkan kita no, berarti itu ada
dua variabel yang nabrak istilahnya gitu ya. Nanti bakal inconsistencies. Nah, nanti bakal di on hold gitu. Nah, tapi kita bakal override. Jadi kita bakal menggunakan hasil perhitungan dari EDR, rigorous calculation. Kita klik yes. Sip. Langsung tulisannya oke ya. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi saat kita melakukan konversi dari model simple design ke rigorous air cooler. Pertama, kita cek di bagian parameter. Sekarang ya udah ada dua bagian. Satu itu tube side, satu air side. Nah, di bagian air side kita bisa ketahuan kita butuh laju alirnya berapa gitu. Inlet temperaturnya kita tahu. Tadi outputnya tahu ya, sekitar 37,47 ya kalau nggak salah. Inlet pressure juga tahu. Low pressure drop juga kita bisa spesifikkan ya. Ini bisa kita ganti-ganti juga. Ini misalkan 0,2 atau berapa ya. Ini allowable ya. Kalau misalkan pressure drop yang sesungguhnya, kita bisa cek di sini. Nah, ya. Pressure dropnya itu berarti berapa nih? Tinggal ini dikurang sama ini ya. Mungkin kita bisa cek di sini. Sebentar. Show table. Kita show table. Kita tidak perlukan semua data ini. Kita cari pressure drop. Oke. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya pressure dropnya cukup kecil dibandingkan sama allowable pressure drop sebesar 0,25 bar. Jadi artinya desain kita udah baik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa cek juga di bagian ini rating mass flow rate ya. Air mass flow rate-nya kita jadi bisa ketahuan berapa banyak. Kemudian di worksheet, nah, di sini temperatur dan pressure keluaran itu bukan menjadi input user, tapi menjadi kalkulasi ya. Karena kita kan istilahnya melakukan desain, jadi kita geometrinya kita tahu, berarti pressure drop-nya kita bisa kalkulasi berdasarkan desain yang kita punya. Gitu juga dengan temperatur ya. Jadi di sini memang bukan 50 derajat Celcius, sedikit lebih rendah daripada 50 derajat Celcius. Oke, selanjutnya yang kita bisa cek juga di performance. Pasti ada update di UA ya, karena kan berubah dari 9.600 kalau nggak tidak salah, sekarang jadi 9.800, karena tadi kan temperatur outputnya berubah sedikit. Nah, di rigorous air cooler kita bisa cek dimensinya. Ya, di sini ada number of bay unit, fans per bay. Nah, ini kan fans itu kayak kipas gitu ya. Terus ada tubes-nya seperti apa, tipenya, kemudian ada juga bandelnya seperti apa. Nah, jadi seperti inilah apa yang terjadi jika kita melakukan pengubahan desain dari simple air cooler menjadi rigorous air cooler ya. Nah, di sini kita juga bisa cek result summary, areanya berapa ya exchanger kita, kemudian juga biasa yang digunakan tadi ada MTD, ada ini juga nih velocity in, velocity out. Ini biasa cukup digunakan, cukup banyak digunakan. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan juga nih, kita melakukan spesifikasi terhadap fouling resistance. Nah, nilainya ini bisa dicari dari buku-buku cetak ya. Nah, dengan kita nambahin fouling resistance ini, mungkin nanti nilai atau hasil perhitungannya akan sedikit berbeda. Dan sebenarnya ini cukup penting nantinya kalau kita melakukan desain ya. Kita harus take consider sama fouling resistance. Oke, jadi segitu aja yang aku mau jelasin tentang air cooler. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!